Nah, Raja Kores ini dikenal sebagai raja yang sangat toleran. Dan dia juga yang kemudian membawa bangsa ini, baliklah ke negeri kalian yang kalian rindukan itu. Balik sana. Saudara sekalian, ini raja ini bukan raja Israel, bukan. Dia itu disebut sebagai raja kafir. Tapi dia juga disebut sebagai raja yang dibaca tadi ya. Raja yang diurapi. Di Yesaya 45 Raja Kores itu raja yang diurapi. Tetapi raja ini dipakai oleh Tuhan untuk apa? Untuk membebaskan bangsa Israel kembali ke tanah kelahiran mereka atau ke tanah perjanjian. Nah, saudara sekalian, perhatikan di sini. Satu-satunya raja kafir yang disebut Mesias, karena di perjanjian lama mulai dari Raja Daud itu disebut Mesias. Raja-raja Israel termasuk juga ada imam-imam di sana. Pokoknya seseorang yang dianggap menjadi penyelamat, tokoh penyelamat bangsa Israel, itu disebut Mesias. Mesias itu artinya apa? Bukan Tuhan, tetapi dia itu adalah tokoh penyelamat yang akan membawa bangsa itu bebas dari penjajahan bangsa-bangsa lain, dan dia disebut dengan Mesias. Nah, satu-satunya yang disebut Mesias yang non raja Israel, yang non nabi Israel, itu raja kafir ini, yaitu Kores. Kok bisa ya? Nah, di sini sebetulnya Allah mau menunjukkan kepada umat mereka bahwa kalau saya mau dia, maka tidak boleh ada orang yang mencoba memprotes berdasarkan logikanya mereka. Kalau raja-raja Israel, kalau nabi-nabi Israel itu tidak dapat lagi dipercaya, Allah akan pakai orang lain untuk menyelamatkan bangsa itu. Oleh karena itu, saudara sekalian, bagi kita yang dikasih kepercayaan untuk melayani, sekalipun disuruh berdoa, makanya kalau ada orang yang, mari Pak berdoa, jangan saya, orang lain. Itu tidak boleh sebetulnya begitu. Sebab apa? Sebab Allah itu menunjuk saudara dan saya menjadi WL di sini, menjadi pembawa firman. Itu bukan karena ditunjuk oleh orang itu. Allah memakai orang lain untuk apa? Untuk pakai dia, suruh dia. Nah, Raja Kores ini adalah contoh di Alkitab bagaimana raja kafir dipakai oleh Tuhan untuk menunjukkan kepada mereka bahwa dia adalah Allah yang berdaulat. Dalam ayat-ayat selanjutnya yang dibaca di dalam kitab Yesaya tadi, di sana dikatakan bahwa di tengah-tengah pembuangan, ketika banyak bangsa mungkin mempertanyakan apakah Tuhan Israel itu masih berdaulat mengingat bangsanya itu berada dalam pembuangan, maka jawabannya ialah begini, Allah tidak pernah meninggalkan umatnya, itu aja. Allah boleh tidak memakai pemimpinnya, boleh. Tetapi Allah tidak akan pernah meninggalkan umatnya. Makanya saudara sekalian, mau pelayanan apapun di youth, di STBC, mau di Saint Paul, mau di STT Saint Paul, kemudian di Soteria, itu orang itu manusia-manusia yang dikasihi, dipedulikan oleh Allah. Enggak boleh kita biarkan. Enggak boleh kita katakan, hanya 1-2 orang, enggak bisa. Pelayanan kita harus berfokus kepada kasih Allah kepada orang-orang. Satu jiwa itu sangat berharga. Pernah ada satu hamba Tuhan bilang begini di Jakarta, kalaupun di gereja ini tinggal 1 orang, saya tetap melayani dia sebagai hamba Tuhan. Kita tidak ditentukan oleh program-program manusia. Tapi ini seperti ini, program Israel harus raja kami yang memimpin kami. Tapi ternyata rajanya juga kemudian ditawan kan, dibuang. Lalu siapa lagi? Dan Allah kemudian memakai Raja Kores untuk menjadi penyelamat sehingga dia pun disebut sebagai Mesias.
Saya tidak mengatakan bahwa orang yang di luar Kristus dapat memimpin atau menjadi gembala, bukan. Tetapi dalam situasi tertentu, ketika tidak ada lagi orang yang mau maju, maka Allah bisa pakai orang lain untuk menyelamatkan gerejanya. Ya. Oleh karena itu jangan pernah berpikir bahwa gereja Tuhan itu di suatu tempat itu akan habis, enggak ada. Selagi di sana ada orang yang setia, maka di sana roh Tuhan itu bekerja. Karena pada akhirnya hanya segelintir orang yang dapat mengubah dunia ini. Coba lihat, pelayanan Yesus itu, Yesus punya pelayanan itu 5.000 orang yang datang berkumpul. Dan 5.000 orang itu adalah hitungan laki-laki. Yesus bisa, masih waktu itu penduduk masih sedikit, tapi Yesus bisa mengumpulkan itu 5.000 kan, kalau dia bawa istri dan anak-anak itu bisa berapa ribu yang hadir kira-kira ada? 15.000 bisa kan? Tetapi kita lihat Yesus memperhatikan itu hanya pada segelintir orang, 70 murid. Dari 70 murid itu Yesus perhatikan 12 murid. Dari 12 itu hanya 3 orang yang ikut persekutuan doa bersama dengan dia di mana? Di Taman Getsemani. Cuma 3 orang. Petrus, Yohanes, dan Yakobus. 3 orang inilah yang Tuhan pakai untuk apa? Tulis itu di Alkitab itu kitab Yohanes. Injil Yohanes, surat Yohanes. Siapa lagi? Petrus, Yakobus. Ada murid khusus namanya Paulus. Mereka ini saudara sekalian, segelintir orang tetapi mereka itulah yang kemudian membawa kekristenan itu sampai dengan saat ini, sampai miliaran jumlahnya. Sampai saat ini. Ya. Kalau dihitung dengan orang-orang yang sudah meninggal, berapa jumlah orang Kristen? Miliaran. Ya. Nah, jadi di sini saudara sekalian, rencana Allah itu seperti itu. Dia adalah Allah yang setia, tapi dia juga adalah Allah yang berdaulat. Di bagian pertama dari kitab Yesaya ini ditegaskan bahwa celakalah orang yang berbantah dengan pembentuknya. Kita harus yakin saudara sekalian, Anda ada di sini, ya. Ibu Sri bukan cuma sekedar karena dia istrinya Pak Tumpal lalu kemudian dia ada di sini dan aktif, bukan. Ada di sini karena dipanggil untuk datang masuk asrama. Kemudian Bu Yanti ada di sini oleh karena ya, atau Pak Ervin ada di sini karena ikut pembinaan di sana. Bukan karena itu, bukan. Tetapi ada satu tangan yang tidak kelihatan, itu roh Tuhan. Yang memimpin setiap orang untuk ada di sini. Ingat itu. Tidak ada yang kebetulan. Allah berdaulat artinya apa? Allah yang ngatur segala-galanya. Atau kalau dalam bahasa hari-hari kita katakan, mau-maunya Tuhan. Termasuk orang yang ada di online yang sedang menonton atau sedang mengikuti ibadah lewat internet. Ya, di sana ada, saya lihat ada Pak Alamta, ada Ibu Natalina, ada juga teman-teman yang di Purbasari, ya, yang sedang bersama dengan kita. Ada yang sakit itu Anissa, ikut juga, ya kan? Itu bukan kebetulan. Kita melayani Tuhan juga itu bukan kebetulan. Ada tangan Tuhan yang sedang mengatur kehidupan kita, di mana kita sendiri nggak tahu. Pada akhirnya mau bagaimana, ya? Kalau harga barang naik terus-menerus, ekonomi makin hancur, uang semakin tidak berharga lagi. Lalu kita bertanya bagaimana pemerintahan Prabowo nanti, apakah lebih baik atau lebih buruk, kita kan tidak tahu, ya kan? Tetapi dari apa yang disampaikan oleh firman Tuhan ini, yaitu bahwa kita hanyalah periuk yang dibentuk oleh Tuhan. Kalau Anda ke tempat buat sepatu itu Cibaduyut, sekali-sekali lah ke sana, jalan-jalan ya. Si Matthew jalan-jalan ke Cibaduyut, sudah pernah ke sana belum? Nah, kalau jalan-jalan kita lihat orang yang bikin sepatu, ya, itu yang buatan Itali, padahal buatan Cibaduyut itu kan. Itu saya pernah perhatikan, pintar sekali dia bikin. Sudah bagus Bu,
udah bagus. Dia bongkar, dan sudah itu dia buang. Tuh, saya bilang, kenapa dibuang Pak? Kurang pas gitu, kurang pas gitu. Ada yang bengong sedikit, kurang pas. Saya cuma berpikir, Tuhan kalau digambarkan di sini kita itu hanya sebagai periuk atau yang dibuat oleh tukang periuk, ini tukang sepatu yang buat. Kalau dia buang ke sana itu punya dia kan. Kalau dia tusuk begini dan kemudian dia salah lagi dia buang begini, kita enggak boleh protes. Kenapa dibuang ke situ? Kenapa enggak dibuat yang mahal seperti yang sepatu yang sana bisa keliling dunia, bisa dipakai oleh presiden sehingga saya bisa masuk istana, ya kan? Sepatu yang dibuat itu untuk presiden itu masuk istana. Kenapa saya tidak dibuat begitu? Si tukangnya itu bilang, itu mau-maunya saya, terserah saya. Punya saya dan haknya ada sama saya. Begitu juga kita. Kita ini mau jadi apa? Mau rambut kita panjang atau mau putih semua atau tiba-tiba sudah mau sakit dan sebentar lagi berangkat di kuburan, itu adalah cara dia, itu bentukan dia. Kita enggak bisa protes. Kenapa jadi begini? Enggak bisa, Tuhan bilang, saya yang membentuk, kau terima saja apa yang terjadi di dalam dirimu. Tapi kok dia pintar? Saudara sekalian, kemarin saya kasih tahu sama beberapa orang, jangan coba mengatakan orang lain bodoh atau orang lain miskin. Itu menghina Tuhan. Itu menghina Tuhan. Semua manusia itu dibuat oleh Tuhan, diciptakan oleh Tuhan dengan rencananya yang luar biasa. Setiap orang. Makanya saya bilang, kalau kita bilang, kok kamu bodoh? Yang bilang bodoh itu siapa? Menganggap dirinya pintar kan? Pertanyaannya, kalau dia berada dengan orang pintar, maka saya bilang, kalau kamu dengan orang pintar, kamu juga yang bodoh. Ya kan? Kalau kamu dengan orang bodoh, kamu yang pintar. Kalau kamu bilang orang itu miskin, tapi begitu kamu ada di tengah-tengah orang kaya, kamu yang paling miskin di situ. Jadi, kita tidak boleh mengatakan kita ini paling pintar, paling kaya, paling bisa, paling hebat. Nggak bisa. Tergantung. Kalau kamu ingin disebut orang hebat, pergilah kemana? Kepada orang-orang idiot. Gitu kan? Kalau mau disebut sebagai profesor di sana, pergilah dengan mereka. Anda akan diangkat menjadi profesor maha tahu. Betul nggak Pak? Iya kan? Kalau mau dianggap orang paling kaya, pergilah di bawah jembatan sana, Anda orang paling kaya di sana. Tapi kalau Anda disebut orang miskin, orang bodoh, pertanyaannya, kenapa pergi di tengah-tengah orang, pergi di tengah-tengah orang seperti itu? Poin saya ialah bahwa kita tidak boleh merendahkan siapapun karena di hadapan Tuhan kita ini semua sama. Sama. Yang menciptakan kita itu adalah Tuhan. Oleh karena itu, di sini penting sekali untuk memahami tukang periuk dan periuk. Kita ini adalah hasil daripada tukang yang sempurna itu, yaitu adalah Tuhan. Nah, saudara-saudara sekalian, ketika kita melihat bagaimana orang-orang Kristen pada awal yang seperti diceritakan di dalam kitab Wahyu, pada waktu itu orang-orang Kristen mengalami ancaman, mengalami penyiksaan, kematian karena iman mereka, itu yang mereka alami. Coba kita bayangkan. Nah, saudara sekalian, kenapa saya katakan tadi, kalau Anda tidak mau disebut orang bodoh, pergilah ke orang yang lebih yang ada di sana, Anda itu bisa diangkat disebut sebagai orang pintar. Atau kalau Anda tidak mau disebut orang miskin, pergilah bersama-sama dengan orang yang lebih miskin dari saudara. Nah, saudara sekalian, kenapa Wahyu ini menceritakan tentang orang-orang yang menderita? Mereka dianiaya, itu kalau pertunjukan waktu itu, ini waktu mereka beriman kepada Kristus, mereka ini dijadikan bahan apa? Bahan tontonan. Orang Kristen itu ditarik untuk apa? Masuk di arena yang ada singanya. Kalau kau mau hidup, bertarunglah dengan singa.
Dia tidak dilatih untuk bertarung dengan singa. Belum juga bergerak, singa sudah datang dan kemudian mengkoyak-koyak dia. Dan itu adalah tontonan yang mengerikan, tetapi membuat orang lain itu senang dan menertawakan orang-orang yang dikoyak oleh singa. Saudara sekalian, kenapa demikian harus diceritakan cerita yang mengerikan ini? Supaya kita tahu bahwa penderitaan yang Anda alami di bidang ekonomi, mau di bidang pendidikan, ketidakpastian, lihat hidup mereka, bandingkan gitu. Anda adalah orang yang paling berbahagia kalau ketika Anda katakan, wah di Indonesia ini kami dibully karena minoritas, kami tidak dikasih kebebasan dan sebagainya. Kita jangan mengeluh dengan cara seperti itu. Bandingkan dulu dengan kitab Wahyu ini yang menceritakan bagaimana mereka itu mengalami tekanan, penderitaan di bawah pemerintahan yang sadis dan bengis, namanya adalah Kaisar Domitianus. Di mana dia itu, si kaisar ini menuntut supaya orang Kristen jangan menyembah Tuhan mereka, jangan menyembah Yesus, tapi sembahlah dia sebagai Tuhan. Kaisar-kaisar waktu itu mengangkat diri sebagai Tuhan. Termasuk Kaisar Roma, siapa namanya itu? Yang brengsek itu? Sesudah dia saya kira namanya Caligula. Kaisar Roma bernama Caligula, itu kakak adiknya yang perempuan itu dijadikan istri. Kemudian moralnya brengsek. Lalu dia ingin disebut sebagai Tuhan oleh orang-orang waktu itu. Ya berontaklah orang-orang waktu itu. Demikiannya juga dengan Julius Caesar. Julius Caesar juga ingin mau disebut sebagai Tuhan. Jadi banyak orang-orang waktu itu pemerintah mau dijadikan dia sebagai Tuhan. Tetapi saudara sekalian, penolakan dari umat Kristen untuk menyembah kaisar menempatkan mereka itu di dalam situasi sangat berbahaya. Namun demikian kita bersyukur karena penulis kitab Wahyu ini memberi penghiburan kepada kita bahwa meskipun mereka mengalami situasi seperti itu, ada Tuhan, ada Allah yang berkuasa, dan pada akhirnya kemenangan bagi orang-orang yang menyembah Tuhan. Anda mengalami kesulitan saat ini. Ingat, Anda dibully, Anda menghadapi masa depan yang tidak pasti, Anda kemudian sedang mengalami suatu tekanan, keinginan tidak terpenuhi, melihat orang lain yang berbahagia, Anda tidak berbahagia. Melihat orang lain kaya, Anda tidak kaya. Melihat orang lain pintar, Anda mengatakan Anda tidak pintar. Tetapi ketika kita melihat firman Tuhan ini, bahwa ada orang-orang yang lebih parah dari hidup Anda mengatakan, saya adalah orang yang paling berbahagia dibandingkan mereka. Kalau Anda mau berkata begitu saat ini, Allah senang. Karena itu yang Allah maksudkan. Lihat, ketika Anda melihat ke sana, ada orang kaya, kenapa kok hidup saya jadi begini ya? Tapi ketika Anda melihat ketika orang-orang enggak tahu lagi mau hidup atau mau mati besoknya, maka Anda akan mengatakan, masih mending saya. Kalau Anda mengatakan masih mending saya karena firman Tuhan, itulah iman yang Tuhan inginkan kita punya. Mari kita tundukkan kepala dan kita melihat pada mereka yang lebih parah kehidupannya dari kita. Mereka tidak tahu mau tinggal di mana. Mereka sudah senang-senang di suatu tempat, tetapi sekarang mereka itu mengalami suatu kesulitan yang luar biasa. Mereka bergumul, tidak hanya bergumul dengan sakit penyakit, tapi mereka sendiri bergumul apakah mereka hidup atau mati pada keesokan harinya. Tapi saat ini kita punya Tuhan yang ketika kita memahami kehidupan orang-orang Kristen pada abad pertama itu, kita harus yakin bahwa mereka bersama Tuhan dan mereka mengalami kemenangan
dan kekristenan berkembang sampai dengan saat ini oleh karena ada darah penderitaan dari mereka. Allah berkuasa, Allah berdaulat atas hidup kita. Ketika Anda mengalami suatu ketidakpastian, lihatlah kepada Tuhan bahwa Dia akan menjawab pada waktunya. Ini tinggal masalah waktu. Oleh karena itu, mari kita berkomitmen kepada Dia bahwa kita mau setia. Kita mau komitmen apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang memberi kekuatan kepada kami. Kami percaya Tuhan, Engkau adalah Allah yang hidup, yang tidak pernah meninggalkan anak-anak-Mu. Terima kasih juga untuk kesulitan penderitaan yang kami boleh alami. Kami percaya bahwa dari penderitaan dan kesulitan itu muncul cahaya kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.